Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudita Ilal Haki, santri asal Bekasi. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Saputra. Saya santri dari Kota Pontianak. Nama saya Royan Chandra, santri asal Ngawi. Nama saya Lubis, santri dari Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Habibullah, santri asal Kota Metro, Provinsi Lampung. Para generasi muda sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya kita telah ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman akhir ini, yang dimana di zaman akhir ini kita banyak sekali menghadapi tantangan dan ujian yang mau tidak mau harus kita hadapi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tantangan pada zaman akhir ini sangatlah besar. Seperti banyaknya hal-hal yang membuat kita malas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Dan juga kita ketahui bersama, banyaknya kemerosotan moral, akhlak di kalangan generasi muda zaman sekarang. Banyaknya pengaruh-pengaruh yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan. Banyaknya lahan-lahan kemaksiatan yang merajalela. Dan masih banyak seperti yang telah kita saksikan bersama. Rasulullah SAW telah bersabda, "La ya'ti 'alaikum amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang satu tahun kepada kalian kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sabda Nabi ini mengisyaratkan kepada kita generasi muda untuk mempersiapkan diri sedini mungkin agar mampu menghadapi tantangan dan ujian yang ada di akhir zaman. Dengan banyaknya tantangan dan ujian di akhir zaman ini, kita sebagai generasi muda tidak boleh takut atau mundur, serta tidak boleh berdiam diri dan pesimis di dalam menghadapi ujian dan tantangan di akhir zaman ini. Maka, kita sebagai generasi penerus, supaya mempersiapkan diri kita dengan memiliki tris sukses generus, agar diri kita bisa terhindar dari segala pengaruh yang ada, untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita supaya menjadi generasi yang memiliki alim dan faqih. Alim artinya generasi penerus yang memiliki ilmu, terutama ilmu Quran hadis atau ilmu agama. Sebab dengan memiliki ilmu Quran hadis itu akan senantiasa membimbing kita untuk meraih kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Serta dengan memiliki ilmu Quran hadis akan membentengi diri kita dari kerusakan-kerusakan dan pengaruh-pengaruh yang ada, terutama kerusakan dan pengaruh-pengaruh di akhir zaman ini. Untuk bisa menjadi generasi penerus yang alim, maka kita supaya memperbanyak mengaji Quran dan hadis, senang mengaji Quran dan hadis, dan hobi mengaji Quran dan hadis. Karena ilmu itu dapat kita raih dengan cara kita belajar atau mengaji. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ilmu bitta'allum." Ilmu itu dapat diraih dengan cara kita belajar. Untuk pembelajaran Quran dan hadis yang lebih efektif lagi, dapat kita lakukan dengan mondok di pesantren seperti yang telah kami lakukan. Dengan kita banyak mengaji, senang mengaji, dan hobi mengaji, maka ilmu Al-Quran dan Al-Hadis akan mengisi akal dan hati kita, sehingga membentuk konsep pemikiran kita, perilaku kita, dan ucapan kita sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu Quran hadis yang ada di dalam hati kita, akal kita, maka akan menuntun kita pada jalan yang lurus, serta mengantarkan kita untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, serta kebahagiaan dunia hingga akhirat. Dan kita sebagai generasi penerus harus menjadi generasi yang faqih, yaitu generasi yang mampu mengamalkan ilmu Quran hadis yang dimiliki dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita paksa diri kita untuk mengamalkannya berdasarkan dalil al-fiqhu bittafaqquh. Kefahaman itu didapat dengan cara kita berusaha untuk faham. Yang kedua, jadilah generasi penerus yang memiliki akhlak mulia. Akhlak yang sesuai dengan Quran hadis dan sesuai dengan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan Quran hadis. Bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa taat kepada pengatur-pengaturnya dan pemimpin-pemimpinnya,
bisa menghormati kepada yang lebih tua, bisa sayang kepada yang lebih muda, serta selalu memberi sapa, salam, dan senyum. Kita sebagai generasi penerus, supaya memiliki kemuliaan akhlak, gemar membantu, suka menolong, berbuat baik kepada tetangga, seperti rendah hati, tidak sombong, dan dermawan. Termasuk akhlak yang mulia, yaitu apabila menjadi seorang pelajar, maka jadilah seorang pelajar yang terbaik. Apabila menjadi seorang mahasiswa, maka jadilah mahasiswa yang terbaik. Apabila menjadi seorang pengusaha, maka jadilah seorang pengusaha yang baik. Apabila menjadi karyawan, maka jadilah karyawan yang terbaik. Apabila menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang terbaik. Apabila menjadi bawahan atau ru'yah, maka jadilah bawahan atau ru'yah yang terbaik. Sehingga memberikan dampak kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan di mana saja kita berada. Trik sukses yang ketiga, kita supaya menjadi generasi penerus yang mandiri, yaitu generasi yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Berdasarkan dalil, wala kala alam nas, dan kamu janganlah menggantungkan diri pada orang lain. Untuk menjadi generasi yang mandiri, kita mulai dari hal-hal yang terkecil, seperti kita berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sendiri tanpa merepotkan atau menggantungkan diri pada kedua orang tua ataupun orang lain. Bahkan mampu membantu kedua orang tua kita untuk menyelesaikan dan meringankan pekerjaan rumah dalam kesehariannya. Lebih daripada itu, kita sebagai generasi penerus juga harus belajar ilmu-ilmu kemandirian untuk bekal hidup kita nanti. Misalnya, yang suka otomotif, kita belajar dan mengembangkan ilmu otomotif kita hingga memiliki karya yang besar, bahkan mampu menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Bagi yang suka berwirausaha, kembangkanlah kewirausahaanmu sehingga bisa menghasilkan banyak uang untuk melancarkan agama Allah dan bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Bagi yang suka belajar, teruslah belajar hingga memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga memiliki karya yang besar dan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan untuk banyak orang. Untuk para generasi penerus wanita, kembangkan bakat kalian seperti masak. Dan alhamdulillah di dalam channel YouTube Nita Alam telah dibuatkan tutorial tata cara memasak. Jadilah kita generasi penerus yang mampu membentengi diri kita dari kerusakan akhir zaman dengan pondasi alim dan faqih. Mampu memberikan keteladanan dengan memiliki kemuliaan akhlak. Mampu menghadapi tantangan akhir zaman dengan memiliki kemandirian. Dengan terus tetap optimis untuk meraih kesuksesan, keberhasilan di dunia hingga akhirat. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Sang Pencipta alam raya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube Nita Alam. Semoga bisa bermanfaat dan barokah.